Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi, atau lebih tepatnya pada video ini mungkin sebagai media untuk curhatan Bapak Ibu P3K tenaga teknis yang tidak lolos passing grade. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @stdiabachannel, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan tidak lupa pula, kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Atau Bapak Ibu misalnya ingin berkontribusi pada Abah Channel ini dengan sebuah pulsa, Bapak Ibu bisa mengirimkan sebuah pulsa di berikut nomornya di bawah ini jika Bapak Ibu berkenan dan sifatnya tidak memaksa. Nah, kita langsung saja bahas tentang video passing grade P3K tenaga teknis berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin lebih tepatnya saya akan berbincang-bincang ataupun menginformasikan informasi tentang passing grade bagi P3K tenaga teknis, di mana untuk pelaksanaan P3K tenaga teknis sudah dilakukan kapan hari di BKN masing-masing, terutama juga di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di Kanrek 2 BKN Surabaya. Nah, Bapak Ibu, dari hasil P3K tenaga teknis tersebut banyak ataupun tidak sedikit dari Bapak Ibu yang tidak lolos passing grade. Saya jamin Bapak Ibu pastinya di masing-masing Kanrek semuanya sama kasusnya, yaitu passing grade-nya tidak lolos. Jadi tidak memenuhi ambang batas nilai. Dimana untuk P3K tenaga teknis ini ambang batas nilainya ini sebenarnya sudah diperbaharui melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 971 tahun 2022. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022 ini, di sini Bapak Ibu ada daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nah, ini untuk kompetensi teknisnya yang diatur dalam Kemenpan ini. Nah, tidak banyak atau mungkin justru lebih banyak yang tidak lulus daripada yang dinyatakan lulus passing grade. Pasti itu Bapak Ibu. Karena ini menjadi dilema di masing-masing wilayah ataupun instansi. Dari ambang batas ini banyak yang tidak memenuhi. Nah, kok bisa tahu Mas banyak yang tidak memenuhi? Karena Bapak Ibu pastinya sudah mencatat. Jadi setelah melakukan proses pengisian soal, Bapak Ibu tentunya ada daftar nilai yang perlu Bapak Ibu catat di kartu pesertanya. Nah, dari hasil itu Bapak Ibu bisa mensandingkan dengan data yang ada di sini dari Kemenpan ini Bapak Ibu. Nah, saya yakin pasti Bapak Ibu ada yang tidak lolos. Nah, mungkin sedikit yang lolos. Nah, ini sudah diusulkan oleh masing-masing instansi untuk penurunan passing grade. Ini sudah disuarakan Bapak Ibu. Nah, juga Bapak Ibu mohon, misalnya Bapak Ibu ingin menyuarakan juga, Bapak Ibu bisa cantumkan di kolom komentar di bawah. Mungkin ada staf ataupun Kemenpan yang melihat video ini sehingga bisa menyuarakan aspirasi dari Bapak Ibu semua. Yang tidak lolos, mohon bisa konfirmasi di bawah, di kolom komentar di bawah. Nah, Bapak Ibu bisa keluh kesahkan permasalahan Bapak Ibu ini. Karena ini bukan terjadi hanya di Provinsi Jawa Timur, ini juga terjadi di provinsi manapun, bukan hanya di kabupaten kota saja. Juga di provinsi manapun juga sama kasusnya, yaitu ambang batas nilai untuk P3K tenaga teknis yang terlalu tinggi. Jadi banyak sekali Bapak Ibu kasus, dan di media-media sosial pun juga dibahas, maupun di media online, maupun di berita-berita juga dibahas tentang ambang batas nilai P3K tenaga teknis yang terlalu tinggi ini. Nah, saya sendiri bisa berharap pada BKN mungkin melihat video ini ataupun Kemenpan misalnya melihat video saya yang saya buat ini, mohon bisa sekiranya untuk ambang batas nilai ini bisa diturunkan. Jadi mungkin ada beberapa opsi nantinya yang bisa diambil oleh Kemenpan ataupun BKN. Opsi yang pertama mungkin bisa menurunkan dari passing grade di sini. Jadi bisa menurunkan ambang batas nilai dari passing grade di sini karena terlalu tinggi. Dan saya yakin di semua
instansi baik pemerintahan itu masih tidak memenuhi nilai ambang batas nilai dikarenakan terlalu tinggi Bapak Ibu. Nah, misalnya tetap seperti ini, maka otomatis formasi yang telah diusulkan pada Menpan itu tentunya tidak akan terrealisasi. Itu juga bisa dipertimbangkan. Dan juga kasihan yang sudah mengikuti tes maupun yang ada di dalamnya ataupun tenaga-tenaga yang ada yang sudah bekerja mungkin sudah belasan tahun. Itu untuk opsi yang pertama, itu menurunkan nilai ambang batas. Ataupun opsi yang kedua adalah melakukan proses peringkat dari hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi memperingkat sesuai dengan kebutuhan yang ada di situ, yang ada di masing-masing formasi instansi. Jadi di peringkat dari peringkat yang atas sampai dengan peringkat yang bawah. Nah, teknisnya monggo bisa diatur oleh Menpan. Itu saran atau masukan dari saya. Misalnya Bapak Ibu setuju, bisa cantumkan di kolom komentar di bawah. Sertakan unek-unek Bapak Ibu di video ini. Semoga bisa dilihat oleh Menpan maupun BKN. Dan juga Bapak Ibu, kita bisa berharap dan juga bisa menunggu hasil dari keputusan Menpan ini maupun BKN nantinya tanggal 18 sampai tanggal 26. Yaitu dimana akan diumumkan pada SSCSN. Kita berharap saja semoga ada kebijakan yang membuat kita bisa lega. Yang bisa membuat kita dapat menjadi anggota P3K tenaga teknis ini. Jadi kita hanya bisa berharap apapun keputusan tergantung kebijakan yang di atas. Nah, apapun keputusan yang nantinya diperoleh, maka Bapak Ibu syukuri. Karena tentunya misalnya Bapak Ibu tidak lolos di seleksi ini, pasti mungkin bukan rezekinya masih. Jadi rezeki Bapak Ibu masih di tempat yang awal tersebut. Atau mungkin rezeki Bapak Ibu masih di PTT tersebut. Jadi seperti itu. Akan tapi kita semua berharap bagi honorer-honorer ini bisa diangkat tentunya. Meskipun teknisnya yang bisa mengatur adalah yang di atas, yaitu Menpan maupun BKN. Jadi besar harapan kita semua, honorer-honorer yang sudah bekerja belasan tahun itu bisa diangkat oleh Menpan, oleh Bapak Ibu semua. Nah, misalnya Bapak Ibu setuju dengan jawaban saya ini, atau dengan saran saya ini, mohon Bapak Ibu bisa cantumkan di kolom komentar agar bisa terbaca, agar video ini bisa viral, agar nantinya Menpan bisa melihat video-video yang telah saya buat ini. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.